Kebebasan tanpa batasan bisa menimbulkan anarkis, tapi kemerdekaan yang direnggut dan dikikis terus-menerus juga bisa bikin kesabaran habis. Welcome to All In with me, All In. Secara etimologi, demokrasi itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya pemerintahan. Dan kalau kita kutip dari KBBI, arti dari demokrasi ini adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta pemerintah dengan perantaraan wakilnya, atau juga bisa diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Pemikiran demokrasi ini sebenarnya kita dapatkan dari budaya barat dari abad ke-20. Jadi jangan selalu negative thinking sama budaya barat. Kalau anak-anak muda zaman dulu seperti Muhammad Hatta nggak mengenyam pendidikan di Belanda, kemerdekaan yang kalian rasakan hari ini bisa jadi lebih menyedihkan dibandingkan sekarang. Prosesnya pun panjang loh, dari mulai demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila era Orde Baru, dan demokrasi reformasi yang dimulai pada saat berakhirnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Nah, mungkin nggak sih demokrasi di Indonesia berubah lagi? Kalau kita bicara mengenai demokrasi yang harusnya mengacu pada era reformasi, harusnya sih hal-hal seperti kebebasan pers, desentralisasi yang harusnya bisa mendekatkan pemerintahan pada rakyatnya, pemilu yang terbuka dan hak-hak warga negara lebih beneran terjamin ya. Tapi kok makin kesini malah makin kesana? Banyak banget pasal KUHP yang mengancam demokrasi, seperti pidana demo tanpa pemberitahuan, hukuman koruptor yang malah mengalami keringanan, perihal kohabitasi atau pidana kumpul kebo, lalu perihal hukuman mati, living law, dan lain-lain yang rasanya masih abu-abu banget di Indonesia. Kalau bicara penghinaan terhadap presiden sih gue setuju, karena nggak sepatutnya kita menyerang kehormatan siapapun, merendahkan siapapun, merusak nama baik dan harga diri siapapun, terutama presiden yang mau nggak mau emang udah menang pas pemilu ya. Dan ingat, mengkritik dan menghina itu beda loh. Presiden pun kalau memang terbukti melakukan tindak pidana, bisa sampai dibawa ke pengadilan internasional. So, jangan main fitnah sembarangan di muka publik. Nah, dari poin ini gue pengen melipir sedikit mengenai salah kaprahnya anak muda zaman sekarang dalam mengartikan demokrasi. Terlepas dari banyaknya hal yang menurut gue cukup mengikis kemerdekaan kita dalam mengutarakan aspirasi, tapi memang tidak bisa dipungkiri kalau seringkali yang namanya mulut dan jempol netizen di Indonesia itu sangat tidak bisa dikontrol. Dengan alasan demokrasi, banyak dari netizen yang nggak paham etika dan budaya dalam memberikan kritik atau komentar di muka publik. Dan di zaman sekarang ini, di mana orang sering menggunakan internet sebagai sarana untuk mengeluarkan unek-unek pada pemerintah atau pada tokoh, organisasi, atau agama, banyak banget dari mereka yang kesannya punya pemikiran radikalisme yang berjiwa heroik. Padahal yang mungkin cuma para pengecut atau orang-orang stres yang ingin meluapkan kemarahan dengan membabi buta, tapi sembunyi dengan menggunakan akun anonim. Kasian ya, yang gak heran sih, banyak yang kayak gini. Masih terlalu banyak cacing-cacing di dalam perut netizen Indonesia yang teriak minta makan karena kelaparan. Coba deh perhatiin. Mau lagi demo kek, bikin forum kek, or di media sosial, banyak banget bisa kita temukan kata-kata yang tidak pantas dan kasar untuk tokoh, organisasi, or agama yang tidak mereka sukai, atau untuk mereka yang berseberangan pendapat, ataupun untuk mereka yang punya opini berbeda tentang tokoh, organisasi, bahkan agama yang mereka bela. Satu agama tapi beda aliran aja bisa perang saudara. Gak sepatutnya yang namanya demokrasi itu jadi alasan untuk kita jadi seenaknya berkata-kata tidak pantas di muka publik. Ya kalaupun parah-parahnya nih sampai tersirat untuk pengen bersumpah serapah, cukup di dalam hati aja. Jangan sampai sudah terlapor dan masuk kantor polisi baru nangis-nangis minta ampun. Menurut survei Litbang Kompas, kualitas demokrasi di Indonesia memang semakin buruk. Yang gak heran sih, selain karena pasal-pasal KUHP yang tadi gue sebutin, memang masih banyak masyarakat yang gak ngerti cara untuk mensosialisasikan demokrasi secara positif. Contohnya kalau di dalam lingkungan keluarga, organisasi, lingkungan kerja, harusnya semua anggota boleh mengutarakan pendapat saat mau memutuskan sesuatu. Harusnya semua boleh terlibat sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, dan gak boleh tuh jadi atasan yang otoriter, ngotot gak jelas demi kepentingan sendiri, atau beberapa anggota aja yang mungkin udah kasih setoran untuk sogokan.
Banyak terjadi ya. Demokrasi bisa berubah kok kalau memang tidak berjalan sesuai plan pemerintah dan tidak mensejahterakan masyarakatnya, harusnya memang selalu ada terus penyesuaian. Karena inti dari demokrasi itu adalah keberpihakan pada rakyat. Salah-salah ambil tindakan, rakyat bisa gerah, merasa terkekang, dan bisa terjadi chaos. Atau memang pemerintah menunggu hal itu terjadi? Hopefully not ya. Demokrasi bukan artinya bisa sebebas-bebasnya, tapi jangan sampai bikin kita berhenti bersuara ya. Ketika pemerintah lupa, suara kita penting untuk mengingatkan. Dan ketika pemerintah salah, suara kita penting untuk membuktikan. Jadi pejuang demokrasi yang benar ya, aspirasi kita penting untuk masa depan Indonesia. Bye!